Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan saya Juniadi Saputra dari SMK Negeri 1 Ekwasan dan saya Febri Arianti Purba dari UPTD SDN 016406 Gunting Malaha. Dengan saya Ibu Nur Haida Purba, PTD SMP Negeri 4 Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Dan dengan saya Kristina Raja Guguk dari UPTD SDN 013830 Padang Mahondang. Selamat menyaksikan. Sudah. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Selamat siang Bu Kristina, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Pak Jun. Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nur Haida Purba. Oke Bu, berhubung dengan tugasnya saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira gimana perasaan Ibu ya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Pak, deg-degan karena awal. Dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya, karena harus sesuai kan Pak? Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu PSM atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira untuk Ibu masih kurang di bagian yang mana ya Bu? Kalau saya Pak, di bagian present ya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa bagian present yang perlu Ibu kembangkan ya Bu? Iya Pak. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan baik. Nah, untuk itu saya persilahkan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Dan selamat siang Bu Nur Haida, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Bu Kristina, sehat-sehat kabar saya. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Kristina yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain saya guru bahasa Indonesia, saya itu diberi tugas juga sebagai guru BK. Nah kadang saya itu merasa bingung Bu, karena masih banyak siswa yang banyak diam dalam saat pembelajaran dan kurang respon. Biasanya saya respon saat menyampaikan materi kelas, ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Bu ya? Ya Bu, kurang lebih seperti itu Bu.
Baik Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang buat Ibu Nur inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas, berbeda jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya sebenarnya guru BK, guru bahasa Indonesia ke guru BK. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Ya tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran dengan mereka itu memahami atau bingung gitu loh Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk nilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di saya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi yang kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa tersebut. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu inginkan murid yang seperti apa Ibu? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Baik Bu, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga, dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel BK ini Bu. Lalu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Ibu? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuisis Bu, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru BK. Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan presentasi di sekolah saya Bu.
Baik Bu Nur, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini, Bu? Baik Bu, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana. Baik Ibu-Ibu, kita beri aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Baik Bu Nuraida dan Bu Christina sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat dari alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Christina selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi itu tadi? Baik Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coachi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat dia, Pak. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Christina sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia dan praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan berbobot membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat motivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya betul Pak. Terima kasih Bu Christina selaku coach dan Ibu Nuraida selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi coach. Selamat siang Bu Evi, bagaimana kabar Ibu? Selamat siang Bu Nur. Ya alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Baik Bu Evi, hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya siap Bu. Jadi hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Christina. Berhubungan dengan tugas saya sebagai orang observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Evi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Ya jujur ya Bu, saya merasa deg-degan gitu. Karena kan itu baru awal permulaan saya melakukan kegiatan coaching, terlebih lagi menggunakan teknik Tirta. Jadi saya memang harus bisa menyesuaikan alurnya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa Bu ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Evi masih kurang yakin di bagian mana ya Bu ya? Saya merasa kurang yakin itu di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tujuannya di situ kan agar coach saya nanti, Bu Christina nanti dapat memberikan solusi atas dirinya sendiri gitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, jadi Ibu merasa di bagian pertanyaan berbobot yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Christine nanti sebagai coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian proses berbobot, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik.
Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Ya, baik Bu. Semoga nanti kegiatan coaching ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Christine. Apa kabarnya hari ini Bu? Oke. Jadi sekarang ini kita melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Jadi kira-kira apa ini yang akan kita bicarakan sekarang? Yang ingin kita bicarakan Bu, yaitu saya kan berkelas 3 Bu. Tapi di kelas saya itu, menurut saya masih ada beberapa orang lagi yang belum bisa membaca. Seperti itu ya Bu. Jadi di kelas Ibu ada beberapa murid yang belum bisa membaca gitu ya Bu ya. Jadi untuk sekarang ini apa yang Ibu inginkan dari murid Ibu tadi? Yang saya inginkan yaitu mereka semua kelas 3 itu semuanya bisa membaca gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti Ibu menginginkan semua siswa Ibu di kelas 3 itu lancar membaca. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana ini cara memecahkan permasalahan Ibu tadi di kelas? Cara memecahkannya yaitu dengan membujuk mereka supaya mereka antusias dalam belajar ketika saya mengajar mereka membaca. Iya, gitu ya Bu. Berarti cara Ibu adalah membujuk mereka biar mereka mau membaca, belajar membaca bersama Ibu ya Bu ya. Oke, jadi Bu dari ini permasalahan Ibu tadi, murid Ibu tadi yang belum lancar membaca tadi, menurut Ibu dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira mereka di skala berapa sekarang Bu? Skala 5. Skala 5 ya Bu ya. Berarti masih kurang lah ya, masih banyak kurangnya gitu. Jadi nanti kalau semisalnya Ibu sudah melakukan cara Ibu dengan memujuk mereka tadi gitu kan, jadi kira-kira nanti skala berapa yang Ibu inginkan gitu, dari 1 sampai 10 tadi? Skala 9 nih. Skala 9 ya. Wah, bagus ya Bu ya. Jadi berarti memang Ibu harus bersinergi ya, membuat anak-anak itu tadi agar lancar membacanya begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu apa yang membuat Ibu menjadi mudah gitu? Tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu akan membujuk mereka agar lancar membaca begitu kan Bu. Jadi kira-kira dengan cara membujuk ini tadi hal termudah apa yang akan Ibu lakukan kepada mereka? Hal yang termudah yang saya lakukan yaitu saya mengajarkan saya pakai teori kepada mereka, tetapi teori saya kayaknya kurang. Tapi harus memakai alat peraganya, huruf-huruf abjad, dan juga temannya yang sudah pintar membaca, itu juga saya bujuk supaya mereka mau mengajari temannya ini yang belum bisa membaca. Jadi yang saya libatkan bukan hanya saya, orang tuanya, tetapi temannya juga, agar dia tidak merasa terasing gitu. Jadi temannya pun tidak membuli dia. Jadi mereka bersahabat, walaupun ada yang bisa membaca, sudah membaca mereka tidak saling mengaji. Seperti itu ya Bu. Berarti selain Ibu memberikan teori, Ibu juga menggunakan alat peraga seperti abjad-abjad, kemudian menjadikan temannya sebagai tutor sebaya bagi temannya yang belum bisa membaca tadi gitu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya, ide yang Ibu berikan gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa semakin menggali potensi anak-anak tadi ya Bu ya, sehingga dia menjadi lancar membaca gitu. Jadi kira-kira ini Bu, kapan ini akan Ibu laksanakan gitu? Mulai besok ya Bu ya, bagus ya Bu ya, mulai besok. Jadi kira-kira menurut Ibu, berdasarkan dengan cara Ibu tadi memberikan acuan agar mereka lancar membaca gitu tadi, kira-kira dalam jangka berapa lama itu bakalan berhasil? Sepertinya Bu, jika memang mereka berniat dan dikasih hatinya, 2 bulanan 3 bulanan kan itu sudah berhasil. Oh begitu ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Jadi berarti memang kita tuh harus konsisten ya Bu ya melakukan itu semua tadi. Baiklah Bu, sepertinya saya sudah mendapatkan ide dari Ibu sendiri untuk menyelesaikan masalah Ibu ini tadi gitu ya. Masalahnya yaitu ada beberapa murid di kelas Ibu yang memang belum lancar membaca gitu. Jadi
Semoga ide-ide yang sudah Ibu berikan tadi itu dapat segera Ibu laksanakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oke, baiklah Bu. Jadi sampai di sini mungkin pembicaraan kita tentang kegiatan kita hari ini. Ya, saya berharap untuk selanjutnya Ibu tidak merasa malu atau segan untuk kita saling melakukan kegiatan coaching ini. Baiklah Bu, selamat siang Ibu Christine. Selamat siang. Tapi kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini, Bu. Ibu Evi dengan Ibu Christina ya sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Evi selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ya, indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu menurut saya sudah menemukan titik terangnya gitu Bu. Jadi Ibu Christina sudah memberikan solusinya yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi ya permasalahan yang akan dihadapinya itu nanti segera terselesaikan. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Evi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Christina bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Evi selaku coach dan Ibu Christina selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercapai solusi dan dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, saya akhiri, selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu. Selamat siang Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Selamat siang Bu Christina, kabar saya baik saja Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Kabar saya juga baik Bu. Baik Bu Nur, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching apa? Bagaimana? Sudah siap Bu? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Zunedi Saputra. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Nur. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya merasa nervous Bu. Ada merasa deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya karena harus sesuaikan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan hari ini lancar ya Bu Nur ya. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu Nur masih kurang yakin di bagian apanya ya Bu ya? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dan menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu coachingkan kali ini? Yang pasti saya berharap
akan ada nada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present apa nantinya, akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silakan untuk dilanjutkan ya Bu Nur. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini Bapak Ibu. Ibu Nurhaida dan Pak Junedi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Nurhaida selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Bu, jadi untuk rencana, aksi, dan solusi nanti akan Ibu Nurhaida lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Nur sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengapati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan berasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, betul. Terima kasih Ibu selaku coach dan Bapak selagi coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Junedi. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Ibu? Baik Pak Jun. Hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya Bu, saya akan melakukan coaching kepada Bu Kristina. Itu siapa? Siap Bu. Jadi berhubungan saya ini sebagai observer ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama mengenai yang sebelumnya sudah Bapak laksanakan. Kira-kira bagaimana Pak? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya merasa nervous, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa untuk teknik Tirtanya Bu. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Iya Bu. Semoga untuk kegiatan ini nanti lancar ya Pak ya. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini Pak, kan ada 3 kompetensi itu yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, selanjutnya untuk mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan pokok. Kira-kira Pak Jun ini masih kurang yakin di bagian apa ini? Saya kurang yakin itu di bagian mendengarkan aktif. Karena saya harus fokus mendengarkan cerita dari awal sampai akhir tentang si coachingnya ini Bu. Ya. Nah, jadi menurut Bapak di bagian mendengarkan secara aktif ini apa yang ini yang harus Bapak kembangkan ya? Iya Bu. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan si coach itu. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan tentunya
Untuk bagian mendengarkan secara aktif, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat bagus? Akan lanjutkan ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti dapat jalan dengan lancar. Dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Selamat sore Bu Kristina. Selamat sore Pak Junedi. Gimana kabarnya Bu? Sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Karena waktu yang sedikit, saya ingin menanyakan sama Ibu apa permasalahan Anda sama Ibu. Sama guru penggerak Masalahnya saya Pak, di kelas saya itu sering kali guru saya terlambat datang ke sekolah. ciptakan Berarti masalah itu adalah keterlambatan siswa yang datang ke sekolah. Jadi dari masalah ini apa solusi yang selalu menggerakkan. Solusi yang saya inginkan Mari bergerak semua anak murid dan anak saya bermanfaat bagi itu pendidikan datang tepat waktu. lekas bergerak Jadi Ibu menginginkan anak itu datang tepat waktu. Jadi dari skala 1 sampai dengan 10 untuk saat ini skala berapa? Dan ataupun terhadap kehadiran siswa ini. Skala 6. Skala 6. Berarti kehadiran anak itu masih dalam skala 6. Jadi yang Ibu inginkan anak itu sampai skala berapa Bu yang untuk kehadiran? Skala 10. Berarti skala 10. Jadi gimana cara untuk menghadapi ataupun Ibu udah tanya si anak itu alasannya? Iya Pak, saya sudah bertanya dengan siswa tersebut. Katanya dia terlambat datang ke sekolah karena terlambat bangun Pak. Selamat bangun Bu. Nggak ada masalah yang lain Bu ataupun masalah dengan keluarga. Masalah keduanya dia sering main game. Jadinya lama bangun. Jadi intinya anak itu terlambat itu tadi ya masalah keterlambatan bangun ya Bu ataupun masalah game. Jadi Ibu itu untuk untuk masalah itu selesai. Jadi Ibu bersama dengan siapa aja terlibat dalam permasalahan ini? Yang terutama itu yang pasti yang saya libatkan orang tuanya. Saya sudah bertanya dengan orang tuanya kenapa anaknya selalu terlambat datang ke sekolah. Dan yang kedua petugas piket sekretariatnya yang ada di sekolah. Jadi masalahnya itu keterlambatan siswa dengan cara menanggulangi tadi adalah kerjasama dengan orang tua atau keluarga sekolah ya Bu. Dari pemecahan masalah ini apakah bisa dilakukan pemecahan yang lainnya ataupun solusi yang lain dari Pihak sekolah ya bekerja sama gitu Pak dengan guru kelas seperti saya, piket, dan juga orang tuanya. Jadi ketika siswa datang terlambat, ada diberikan sanksi yang sudah disepakati oleh keluarga sekolah. Jadi Bu, sanksinya itu seperti apa ya Bu? Seandainya siswa terlambat, Ketika datang terlambat, siswa tersebut menutup sampel. berarti budaya positif juga ya Bu, disiplin positif juga. Nah jadi gini Bu, jadi selepas Ibu berbicara dengan saya, jadi gimana perasaan? Perasaan saya lega gitu Pak, merasa terbantu, beban saya itu tadi sebagian hilang. Jadi tidak ada permasalahan lagi ya Bu yang mengganjal di hati Ibu. Tidak ada. Oke Bu, begitu terakhir ya Bu. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kristina yang sudah berbagi dengan saya, dan saya akhiri mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Pak. Nah sekarang saya mau rekamannya suaranya, kan nggak mungkin. Terima kasih kepada Pak Junedi dan Ibu Kristin, kita beri upload kegiatan praktek coaching kita hari ini. Jadi Pak Jun ini kan sudah melakukan, Pak Jun dan Ibu Kristin sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Kemudian juga sudah terlihat alur ceritanya pada percakapannya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Jun selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi sudah berhasil?
Alhamdulillah, indikator ekspresi tadi sudah berhasil, yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Bapak akan lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya, Ibu ya. Kemudian tadi Pak Jun juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita mendengarkan secara aktif pada praktek coaching ini, maka kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun lebih maksimal. Betul. Oke. Jadi terima kasih kepada Pak Jun dan Ibu Kristina sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Jadi semoga ini semua memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Jadi akhir kata, terima kasih, selamat siang semua.